أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم عن السمع لمعزولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجر سرا وعلانية لهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الرعد Suratul Ra'd 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا
أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang kafir, orang non-muslim di dunia ataupun di akhirah. Kemudian Allah menjelaskan perumpamaan daripada orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan surga yang mana di dalam surga itu ada sungai-sungai yang di bawahnya mengalir. Cukup. Munasabah nggak perlu dijabarkan. Yang penting sudah nyambung. Bisa dijelaskan tentang uqbal ladzina taqaw, perbedaannya dengan uqbal kafirin. Jadi silakan tafsir, silakan. Uqbal ladzina taqaw, Ya. yang berarti hasil akhir. Hasil akhir yang baik ini diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika orang yang bertakwa selama di dunia dia terlihat miskin, dia terlihat biasa-biasa saja, dia terlihat tidak terlalu menawan, akan tetapi hasil akhirnya dia bagus sekali. Sedangkan wa'uqbal kafirinan nar, polesan-polesan duniawi yang telah dipakai oleh orang-orang kafir, segagah apapun itu, sebesar, seindah, secantik apapun itu, tetap hasil akhirnya dia akan kembali kepada neraka. Sisi lain yang terambil dari ayat ini saja, saya beri pengantar. Ketika Allah membicarakan uqbal ladzina taqaw, deskripsinya banyak, penjelasannya banyak. Tapi ketika uqbal kafirin cuma satu, an-nar. Bagaimana Anda melihat ini? Cara Tuhan menjelaskan uqbah itu beda. Apa yang bisa Anda pikir pada ayat ini? Jadi akhir daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dengan kata uqbal ladzina taqaw, hasil akhirnya itu bagus, yakni mendapatkan surga. Wes mau wes. Sudah tadi sudah diungkapkan sisi lain yang tersirat ya. Wa uqbal kafirinan nar. Ini diambil dari sisi lain adalah bagaimana seseorang itu mengkufuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Itu balasannya adalah neraka. Iya, itu kan terjemah, bukan memotret siratan. Gini loh, bahwa uqbal ladzina taqaw itu banyak manfaat. Itu lihat deskripsinya, ini. Tapi uqbal kafirin cukup satu kata, an-nar, udah hancur, udah selesai. Tidak perlu dijelas-jelaskan. Jadi manfaatnya itu jauh lebih banyak. Kan itu yang dimaksud. Kemudian ayat 36 apa yang Anda lihat? Al-Quran diturunkan
dengan menggunakan hukum yang berbahasa Arab. 36. Walladzina atainahumul kitab. Ya. Jadi orang-orang yang telah saya beri kitab, yafrahuna bima unzila ilaik, mereka berbahagia atas apa yang telah diturunkan kepadanya. Atas apa yang telah diturunkan kepadamu. Ini seperti yang telah Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang mukmin, yang iman kepada Kanjeng Nabi, itu adalah Abdullah bin Salam dan para pengikutnya. Wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah, dan sebagian daripada ahli kitab yang lain mengingkari sebagian daripada yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kepada Allah ini ada faedah takhsis qasr, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama, mendahulukan maf'ul bih, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Faedahnya qasr, hanya kepada Allah saya berdoa dan hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah saya kembali. Dalil kamu tadi untuk adul qasri itu tidak cocok untuk ini, karena setelah innama bukan langsung maf'ul bih, masih jumlah fi'liyah dulu baru. Kecuali kalau jumlahnya itu semua dijadikan khas, kecuali. Jadi hati-hati kalau dalil alfiyah. Coba saya ingin tahu, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, itu baknya dengan harokat kasroh, maksudnya apa Mas? Tempat kembali saya. Iya. Ya mutakallim. Jadi kasroh pengganti daripada ya mutakallim yang terbuang. Ini mengkiaskan kepada pengganti atau korena? Korena, korena, tanda ada ya mutakallim yang terbuang, sama dengan ya Robbi. Bagus. Ya Robbi. Ya. Jadi ini ada dalilnya ini Pak. Ini musafakoh Mas ya, hati-hati membuat istilah. Ini korena ya, bukan pengganti kan? Korena. Ya, bagus. Kemudian yang 37. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Begitu juga saya menurunkan Al-Qur'an itu dengan menggunakan hukum yang berbahasa Arab. Berupa hukum yang berbahasa Arab. Cukup. Apakah semua kata Al-Qur'an itu dari bahasa Arab? Iya. Semuanya. Oh, artinya di dalamnya ada yang ajami. Berarti gak total kan? Contohkan yang Ibrahim, itu kan nama, ya. Yang bahasa. Saya ambil dulu Mishkah. Bahasa apa itu? Nah, itu. Sijil. Iya kan? Nah, itu. Sudah, sekarang simpulkan. Kesimpulan akhir dari ayat pertama, yakni orang-orang yang telah dijanjikan surga itu adalah orang-orang yang mau bertakwa, sehingga barang siapa yang beramal baik maka dia akan melihat amal baiknya. Dari ayat yang nomor 2, orang-orang yang telah saya berikan kitab, yakni ini menjelaskan tentang perihal komunikasi tanggapan daripada orang Yahudi, bahwasanya dari mereka ada yang bahagia menyambut Al-Quran dan ada yang tidak. Yang nomor 3 ya. Ayat ketiga, Allah menurunkan
Al-Quran dengan hukum yang berbahasa Arab. Dengan dikuatkan dari ayat yang lain, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi, dan kemudian ada hadis ma arsalallahu nabiyan illa bilughati qaumi. Itu bukan kesimpulan, tapi itu penjabaran. Saya kira cukup, nggak usah ditaili lagi. Saya kira cukup bagus. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.